Hai semua, apa kabar? Perkenalkan, saya Novianti Catur Putri, NIM 2398010810. Saya akan menceritakan pengalaman saya tentang literasi. Yuk, simak. Terdapat 4 digital storytelling yang akan saya paparkan. Yang pertama, pemahaman terkait literasi. Yang kedua, aspek literasi dasar. Yang ketiga, pengalaman literasi. Dan yang keempat, harapan terkait literasi. Yang pertama, pemahaman terkait literasi. Setelah mengikuti PPK Percepatan, saya mendapatkan mata kuliah literasi dasar. Saya menjadi paham bahwa literasi tidak hanya tentang kemampuan membaca dan kemampuan menulis saja. Namun, saya memahami lebih dalam bahwa literasi adalah kemampuan menyerap informasi dan mengolah informasi sehingga berguna untuk kehidupan. Tetapi kemampuan yang lebih dari itu dan harus terus-menerus diusahakan secara berkelanjutan. Selanjutnya, selain itu, melalui teknologi yang berkembang saat ini menjadi kemudahan untuk belajar di mana saja dan kapan saja. Memilih dan memilah informasi, membedakan informasi yang berguna dan yang tidak. Sumber-sumber informasi dapat diperoleh dari buku, artikel, internet, berdiskusi dengan orang lain, dan di perpustakaan. Yang kedua, aspek yang dapat kita pelajari dalam literasi dasar. Yang pertama, ada literasi membaca dan menulis. Yang kedua, literasi numerasi. Yang ketiga, literasi sains. Yang keempat, ada literasi finansial. Yang kelima, literasi digital. Dan yang keenam adalah literasi budaya yang kita gunakan untuk belajar. Yang ketiga, pengalaman literasi. Penerapan pembelajaran literasi saya terapkan dengan membiasakan peserta didik untuk melakukan kegiatan membaca buku 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Selain itu, saya juga membacakan cerita atau dongeng kepada peserta didik yang kemudian peserta didik menuliskan cerita tersebut ke dalam bentuk tulisan maupun gambar. Selain itu, di sekolah memiliki program 1 minggu sekali ada kegiatan serasi atau selasa literasi, yaitu kegiatan pembiasaan yang dilakukan setiap Selasa pagi. Peserta didik berkumpul di halaman sekolah dengan membawa buku cerita masing-masing untuk dibaca di peserta didik. Selanjutnya, pengalaman BIMTEK literasi. Pengalaman lain yang saya dapatkan yaitu saya mengikuti BIMTEK yang diadakan oleh SDN Manyara 01 dalam kegiatan. Saya terkait dengan metode, model, dan pendekatan yang digunakan dalam kegiatan literasi dengan berbagai informasi yang dapat digunakan untuk pemecahan permasalahan kehidupan sehari-hari melalui kegiatan literasi. Terdapat kegiatan literasi di SDN Manyar 01 Kota Semarang. Yang pertama, mading sekolah yang digunakan untuk meningkatkan budaya literasi. Yang kedua, sudut baca. Peserta didik membaca di lingkungan kelas. Yang ketiga, Selasa literasi, program sekolah yang dilakukan setiap hari Selasa. Dan yang keempat adalah literasi digital, digunakan di setiap kelas untuk kegiatan literasi yang berbasis digital sehingga peserta didik dapat memanfaatkan dengan baik. Selanjutnya, yang keempat, harapan terkait literasi. Saya berharap dapat membantu peserta didik dalam meningkatkan literasi seperti membantu belajar, membaca, menulis, maupun mewujudkan pembelajaran inovatif dengan menciptakan lingkungan kelas yang literat. Sehingga saya dapat menjadi seorang pendidik yang berkompeten dan berkualitas di masa yang akan datang dengan kemampuan literasi yang saya miliki. Saya juga berharap semakin banyak orang yang menyadari akan pentingnya literasi dan terus berusaha dalam meningkatkan kemampuan literasi. Itu tadi beberapa pengalaman terkait literasi yang pernah saya lakukan. Semoga beberapa pengalaman saya dapat menambah informasi untuk kalian semua. Sekian dari saya, sampai jumpa.